Pelecehan seksual terhadap Gerwani. Kisah Atikah, Jamilah dan Jamilah. Ditulis oleh Saskia Wiringa. Profesor Saskia Wiringa dari Amsterdam University menghabiskan waktu lebih dari 35 tahun untuk melakukan riset dan mengungkapkan kebenaran di balik peristiwa 1965. Ketika pada tanggal 1 Oktober 1965, 6 orang jenderal dan seorang letnan diculik dan dibunuh, tak terbayang oleh seorang pun bahwa teror yang akan terjadi sebagai dampak peristiwa ini di kemudian hari ditanggung jutaan orang Indonesia, bahkan sebagai bangsa secara keseluruhan. Dalam usianya yang masih pendek, Republik Muda ini harus menghadapi krisis yang begitu gawat. Presiden Soekarno memang berhasil menjaga persatuan, menyusul kerusuhan regional tahun 1950-an. Beberapa partai politik dilarang dan beberapa tokoh dipenjara. Tetapi tahun 1965 adalah neraka yang benar-benar membara. Zaman memang sudah lain, perekonomian porak-poranda dan ketegangan antara tentara dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, makin menjadi-jadi. Tetapi tak seorang pun bisa meramalkan bahwa akan terjadi genosida. Orang Indonesia membunuh sesama orang Indonesia dengan korban sampai ratusan ribu orang. Tak lama setelah aksi kelompok G30S yang dihentikan atas perintah Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto turun tangan. Dia menuduh PKI mengotai dan melakukan pembunuhan itu. Ia mengumumkan bahwa PKI harus diganyang untuk menyelamatkan bangsa. Dalam langkah-langkah yang cekatan, PKI dituduh ateis dan gila seks. Hal ini begitu membuat marah kalangan agama, baik Muslim maupun Kristen, sehingga mereka beramai-ramai membantai tetangga sendiri. Pelecehan seks merupakan inti operasi ini. Perempuan-perempuan muda yang ada di sekitar Lubang Buaya, tempat para perwira militer itu dibunuh di Timbun, dituduh telah mementaskan tarian cabul, bahkan merayu, memotong kemaluan serta membunuh, termasuk mencungkil mata para perwira. Padahal sebenarnya mereka sedang mengikuti latihan sukarela dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia yang dilancarkan oleh Presiden Soekarno. Latihan seperti ini sudah pernah diikuti oleh ribuan sukarelawan lain. Sampai sekarang tidak diketahui siapa yang bisa dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebohongan tak masuk akal ini. Bahwa ada perempuan komunis bejat yang melacurkan diri serta memperkosa, memotong kemaluan dan merusak tubuh perwira militer ini begitu mereka ditembak mati oleh kelompok G30S. Yang jelas, secara umum, propaganda atas perilaku para perempuan itu dipercaya, yang kemudian menggerakkan kalangan agama serta milisi kanan untuk melakukan pembunuhan massal. Salah satu kisah yang sangat mendorong luapan emosi adalah kisah yang disebut pengakuan Jamilah, seorang perempuan Gerwani cabang Jakarta. Sebenarnya tokoh ini bernama Atikah, tetapi tatkala mendengar penangkapan massal pada pemimpin organisasi underbau PKI, dia melarikan diri, tak pernah tertangkap. Sampai sekarang orang tak tahu lagi keberadaannya.
Selama melarikan diri, konon dia mengubah nama menjadi Jamilah. Kalangan militer kemudian memburu Jamilah, tapi yang mereka jumpai adalah Jamilah, bukan Jamilah. Pada awal November 1965, 4 koran yang berkaitan dengan tentara menerbitkan apa yang disebut pengakuannya. Kata-kata dalam 4 cerita itu nyaris sama, yang berarti bahwa pernyataan itu telah terlebih dahulu dipersiapkan untuk kemudian dibagikan kepada pers. Kisah Jamilah diperkuat oleh beberapa perempuan yang pernah dipenjara bersamanya di Bukit Duri dan pernah mengenal dia. Awal 1980, Saskia Wiria mewawancarai Ibu Sujinah dan Ibu Utati, yang keduanya membenarkan kisah itu. R. Juki Ardi, penulis yang pernah disekap di Pulau Buru, menulis kisah Jamilah. Ardi kenal Haryanto, suami pertama Jamilah. Haryanto adalah pemimpin SOPSI, Serikat Buruh Underbau PKI, sebelum Haryanto dibunuh di Pulau Buru. Ardi berjanji begitu bebas dia akan mencari Jamilah. Mereka bertemu dan menikah, memperoleh 2 anak dan bisa bertahan hidup dalam kemiskinan parah. Jamilah bukanlah satu-satunya perempuan yang diciduk oleh tentara hanya karena namanya mirip dengan nama pemimpin Gerwani yang melarikan diri. Perempuan-perempuan lain yang sempat dikurung bersama Jamilah masih menuturkan 2 kasus serupa. Keduanya terjadi di Jawa Tengah. Jamilah pertama bunuh diri setelah diperkosa. Jamilah kedua akhirnya dibebaskan tapi lumpuh seumur hidup. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.